Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jadi pendidikan ini betul-betul memegang nilai strategis. Jalan keluar dari krisis multidimensi ini, apakah pada level nasional maupun di Aceh sendiri, itu kembali lagi pada soal pendidikan. Tidak ada gunanya daerah kaya, tapi kalau pendidikannya itu timpang. Nah, jadi kembali lagi bagaimana politik anggaran dikelola. Ya, apakah politik anggaran dengan dana yang tersedia itu tepat guna nggak? Jadi jangan kemudian politik kontestasi ini, politik pilkada ini kemudian bergeser dari politik amanah menjadi politik jual beli. Pemilu ini kan juga sekaligus menjadi mesin, ya, mesin menciptakan pengemis. Driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa di ruang paling pribadi Anda. Kali ini saya kembali menemui seorang politisi yang juga akademisi dan juga calon gubernur Aceh. Beliau adalah Associate Profesor Dr. TB Masa Jafar. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal dunia pendidikan nasional. Nah, kali ini kita akan menyoroti soal pendidikan. Bagaimana sebetulnya kualitas pendidikan di Aceh menurut Pak TB? Ya, terima kasih Pak Tud ya. Jadi saya memang concern soal pendidikan. Ya, karena saya adalah latar belakang pendidik ya, dari kampus. Dan kalau kita teliti ya, beberapa negara yang berhasil pembangunannya atau menjadi negara industri, negara baju itu memang belanja pendidikannya itu kan memang besar. Kalau kita sudah dipatok dalam konstitusi kan 20%. Tapi 20% itu kan selalu menjadi perdebatan. Berapa yang langsung ya, alokasi dana APBN yang langsung bersentuhan pada kualitas ya sumber daya manusia, hampir 10%. Enggak sampai. Jadi 10% itu banyak apa namanya komponen-komponen ya, sebagian visi, sebagian administrasi ya. Jadi yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas SDM itu kan berarti kan pada personal ya. Apakah itu guru atau ya siswa, apakah itu dosen atau mahasiswa yang langsung. Nah, jadi ya untuk Aceh kan dana OSUS-nya lumayan misalnya, kan kalau kita lihat kalau tidak salah ya itu tahun berapa itu belanja pendidikan itu 5 triliun, cukup besar. 5 triliun itu bisa jadi APBD apa provinsi Bengkulu apa? Gitu ya. Itu hanya dana pendidikan aja. Iya, dana pendidikan ya. Dan itu khusus semua untuk dari dasar sampai perguruan tinggi. Iya, tapi nanti kita lihat ya. Saya kebetulan belum mendapat data yang up to date ya. Tapi intinya adalah saya ingin katakan tidak ada suatu bangsa negara manapun termasuk provinsi manapun kalau dia gagal bangun pendidikan itu pasti ya 5, 10, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang itu pasti akan mengalami persoalan tentang ketersediaan sumber daya manusia ya sebagai syarat untuk bagaimana percepatan pembangunankah atau di dalam mengembangkan
keunggulan daerah, ya itu pasti ada persoalan. Juga termasuk pada pertumbuhan ekonomi, ya kalau kita lihat. Nah, jadi pendidikan ini betul-betul memegang nilai strategis. Jadi kalau kita bolak-balik, ya kalau orang mengatakan krisis multidimensi, krisis ekonomi, krisis moral, ya. krisis politik, ya kan? Iya. Krisis Hukum. hukum. Tapi menurut saya jalan keluar dari krisis multidimensi ini, apakah pada level nasional maupun di Aceh sendiri, itu kembali lagi pada soal pendidikan. Ya. Jadi kalau pendidikannya berhasil dibangun, ya saya kira itulah jalan ya yang akan bisa memberikan dampak pada semua sektor-sektor pembangunan. Jadi itu kunci, Pak. Iya, tapi kalau saya lihat tadi alokasinya kan cukup besar sekali, sampai 5 triliun. Jadi ada masalah apa kira-kira kok tidak sampai terdistribusikan dengan baik, sehingga yang kita lihat hanya menghasilkan kualitas, ya mau pendidik maupun siswa, mahasiswa kok kualitasnya menurun. Itu kenapa terjadi? Nah, ini kan baru dugaan, saya belum sempat mendapat data yang update gitu ya. Jadi kita perkirakan itu ada masalah di dalam perencanaan. Mengenai perencanaan, apakah data-data ya sebagai basis satu perencanaan itu apakah valid? Atau big data tentang pendidikan di Aceh itu apakah cukup kuat untuk membaca problematik, sehingga kebijakan atau perencanaan pembangunan untuk peningkatan pendidikan itu tepat sasaran. Nah, itu dulu ya. Nah, lalu bagaimana mendistribusikan anggaran ini, mengalokasikan ya. Kan selalu misinya kan situ. Apakah dia menyasar langsung ya, itu seperti yang saya katakan, pada manusianya, ya, atau itu bisa salah sasaran, ya, tidak tepat sasaran, dana ada tapi penggunaannya, ya, nah, itu akan punya akibat sendiri. Berapapun biaya ya pendidikan yang digelontorkan itu tidak memenuhi syarat. Nah, kalau saya melihat ya, problemnya satu adalah kualitas pendidikan itu terutama ditentukan oleh guru, kualitas guru pendidik ya. Ya, apakah kita punya data guru-guru mulai dari guru SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi ya, dosen-dosen ada yang lihat dari gelar akademik sampai pada kepangkatan akademik ya, sampai pada guru besar berapa jumlahnya ya, itu apakah angka-angka itu ada ya, cukup jelas itu ya. Yang kedua, bagaimana proses pendidikannya, proses pendidikan belajar mengajar, apakah kurikulum yang ada itu apakah juga cukup update, bagaimana metode belajar mengajarnya, bagaimana sistem evaluasinya, ya kan? Kemudian bagaimana sarana pendidikannya, fasilitas pendidikan. Tentu saja pelajar atau mahasiswa yang berada di perkotaan atau siswa atau sekolah-sekolah yang berada di pedesaan itu sering terjadi ketimpangan, kita lihat ya. Nah, ini kan sekolah-sekolah itu kan lebih banyak berada di kabupaten, kecamatan sampai ke desa itu kepada umumnya. Nah, jadi menurut saya itu mesti ada data yang cukup, basis data yang kuat. Ini baru dugaan saya. Jadi dana yang besar ya, kalau perencanaannya tidak tepat, walaupun didukung oleh dana yang cukup besar, maka pendidikan itu tidak akan memberikan buah
ya, dia akan memberikan atau kita lihat apakah grafiknya makin lama makin naik atau datar atau menurun. Nah, jadi saya kira perusahaan isu pendidikan itu tadi saya sudah katakan. Kemudian juga ya standar evaluasi, tadi saya beri lagi. Standar evaluasi itu kan kita harus selalu ada komparasi. Jadi kalau siswanya atau mahasiswanya kalau masuk sekolah atau perguruan tinggi di luar Aceh, dia bisa nggak masuk perguruan tinggi yang punya grade yang lebih tinggi gitu ya. Ya. Bahkan juga ke luar negeri gitu. Nah itu kan standar yang harus selalu dievaluasi ya, yang kemudian itu harus diperbaiki. Ya. Nah itu strategi bagaimana peningkatan kualitas. Nah kemudian relevansi ya, relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Ini, betul. Terutama kita bicara pada ketersediaan ya untuk penyerapan tenaga kerja. Jadi jurusan-jurusan yang dibuka itu relevan nggak? Saya kira ini bukan hanya soal di Aceh ya. Ya pendidikan kita secara banyak sekali program studi itu kan sebenarnya udah nggak relevan atau mungkin jenuh. Jenuh. Ya. Nah itu kan mesti perguruan tinggi itu kan dia harus ada langkah-langkah evaluasi, cepat mengantisipasi, cepat membaca perubahan tren ke depan, gitu. Nah, meskipun ini adalah kewenangannya ada di kementerian, di pusat, tetapi pemerintah daerah, terutama gubernur sebagai kepala daerah, dia itu wajib bertanggung jawab untuk mempercepat, untuk memperbaiki ya kualitas pendidikan itu lebih baik. Dia punya tanggung jawab yang sangat besar. Karena kepentingan yang langsung menyentuh rakyat itu antara yang pendidikan itu nggak bisa ditawar itu. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah perumahan. Yang keempat adalah lapangan pekerjaan yang layak, ya kan? Kemudian yang lain ya, tetapi ini adalah urusan wajib ya, pemerintahan yang tidak bisa tidak. Nah lalu sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu nanti muncul pada indeks pembangunan manusia. Makanya Aceh kenapa indeks IPM-nya itu rendah, ya itu ya satu tingkat di atas Papua, itu kan sangat memprihatinkan gitu. Lalu ada sebagian menolak gitu ya, ya dengan argumen, tetapi itu fakta ya. Ya kalau kita terima ini sebagai cambuk. Nah oleh karena itu memang kalau pendidikan itu ya kepala daerah tidak mampu mendorong ya dari waktu-waktu kualitasnya meningkat, maka masalahnya itu akan menjadi panjang gitu ya. Gitu akan menjadi panjang, apalagi kita lihat di Aceh itu yang pertama kita lihat potensi ekonominya sangat luar biasa ya. Tetapi potensi ekonomi yang besar itu apakah itu sebagian di sektor energi, sebagian di sektor perkebunan pertanian misalkan, ya komoditas-komoditas unggulan, kemudian juga sebagian di pesisir, jasa ya. Nah jadi ini bagaimana terutama pada pendidikan tinggi itu ya atau menengah ya. Oh sekarang ini kan ada apa istilahnya itu SMK. Oh SMK, ya, kejuruan. Kejuruan ya, SMK itu sangat relevan, terutama untuk menyerap tenaga kerja pada level bawah ya. Nah di atas itu vokasi. Nah mestinya justru yang harus didorong itu adalah vokasi, ya pada setiap perguruan tinggi, dan itu dikembangkan sesuai dengan potensi
ekonomi ya. Ya. Nah, saya kira antara kepala daerah dan dinas pendidikan. Ya, sekolah, perguruan tinggi, ya itu harus serius untuk membahas, untuk terus selalu memantau, ya, melakukan perencanaan yang sangat baik untuk memastikan bahwa pendidikan Aceh ya di dalam beberapa kurun waktu ke depan itu memang harus menunjukkan peningkatan secara signifikan, menunjukkan peningkatan secara progresif, menunjukkan peningkatan pendidikan yang betul-betul apa yang didistribusikan dana yang sekian banyak itu betul-betul ya itu berdampak langsung kepada kualitas. Nah, ini pekerjaan yang sangat serius. Nah, jadi menurut saya tidak ada gunanya daerah kaya tapi kalau pendidikannya itu timpang ya. Karena sumber daya alam itu terbatas, satu saat sumber daya alam itu habis, ya terakhir tergantung pada kualitas manusianya. Kan ada juga seperti Jepang, kita lihat Korea, ya beberapa negara industri baru juga kan sumber daya alamnya terbatas, tetapi SDM-nya yang hebat itu kan begitu. Iya. Tapi sayangnya gini Pak TB, bahwa mentalitas terutama di sektor pendidikan dari pusat sampai daerah itu kan mentalitasnya kita sudah tahu bahwa dari dulu itu hanya sebatas mengutak-atik sistem. Sebagai contoh misalnya tidak terdistribusinya hak-hak masyarakat secara baik. Artinya karena memang biaya pendidikan sangat tinggi dari mulai dasar sampai ke perguruan tinggi. Kan sebetulnya tidak boleh ada image yang berbeda. Iya, kesenjangan. Nah, apakah itu juga terjadi di Aceh? Ada perkembangan ya. Jadi saya pikir di Aceh tidak terlalu mahal. Ya, biaya pendidikan itu tidak mahal. Tetapi kalau bisa kan gratis. Ya. Jadi kalau pemabatan kekayaan sumber daya alam, ya mestinya gratis pendidikan itu. Seharusnya gratis. Tidak bayar. Nah, jadi seorang kepala daerah harus berusaha keras bagaimana pendidikan itu, terutama pendidikan dan kesehatan itu gratis. Ya, kalau itu bisa dilakukan, baru dirasakan bahwa kehadiran negara, kehadiran pemerintah itu di dalam kebutuhan dasar rakyat itu bisa dijawab. Ya, kalau pemerintah tidak mampu memberikan kemudahan-kemudahan keringanan atau dia bisa membebaskan biaya pendidikan dan kesehatan, saya kira itu luar biasa. Nah, saya mudah-mudahan saya tidak berjanji. Artinya concern saya pada kesehatan pendidikan terutama untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat dan sekaligus juga menekan angka kemiskinan, ini menjadi prioritas gitu. Jadi ini menjadi prioritas karena keberhasilan pemerintahan itu adalah bagaimana dia bisa memberikan pelayanan pendidikan kesehatan gratis. Secara gratis. Nah, tentu saja juga sekaligus yang berkualitas. Kesehatannya makin lama makin baik. Bagus. Pelayanan puskesmasnya makin lama makin baik, makin berkualitas, kan begitu. Jumlah tenaga medisnya dari waktu ke waktu juga meningkat. Jumlah spesialisnya setiap daerah kabupaten ke bawah dan seterusnya itu dari waktu-waktu terus meningkat. Gitu juga pendidikan kan begitu, dari waktu-waktu peningkatannya sangat terlihat. Tapi sekali lagi itu harus dimulai terutama pada kualitas guru itu sana. Nah, saya melihat banyak sekali guru-guru yang belum diangkat masih honorer gitu loh. Nah, itu dia. Jadi kalau datanya benar datanya valid,
Nah, sekarang tinggal dipikirkan dari mana uangnya untuk membiayai itu. Kalau dana APBN itu terbatas, nah pemerintah daerah itu harus inovatif, harus bisa mengkrit ya dari mana sumber dana itu untuk memberikan nilai tambah sebagai tambahan. Nah, dana-dana yang tidak perlu dana-dana yang kita anggap tidak efisien itu seorang kepala daerah harus berani untuk memotong anggaran-anggaran yang mubazir itu. Jangan sampai ada di satu daerah itu anggaran untuk baju dinas saja, baju dinas gubernur, baju dinas bupati, nah itu bisa jutaan, itu kan nggak masuk di akal renovasi rumah, mobil dinas, ya kan? Itu pengeluaran yang tidak ada hubungannya pada peningkatan kesejahteraan rakyat gitu. Pejabat itu kan dia income-nya kan masih lebih baik lebih baik jadi mereka bisa beli kendaraan sendiri ya kan. Nah, ketimbang rakyat yang sebelahnya udah ekonominya pas-pasan lalu tidak mendapat hak-haknya, itu kan terakhir, sehingga ada suatu kesenjangan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, apakah nanti bahwa di Aceh, andai kata insya Allah Pak TB diamanai sebagai gubernur, apakah hanya cukup sampai SMP, SMA? Apakah tidak sebaiknya sampai perguruan tinggi? Karena kan hak untuk mendapatkan pendidikan kayak itu kan nggak hanya terbatas sampai kepada tingkat atas, melainkan sampai perguruan tinggi, bahkan kalau di negara maju kan sampai ke jenjang yang tertinggi pun difasilitasi oleh negara. Iya, itu kan kewajiban negara kewajiban pemerintah dalam mewujudkan politik kesejahteraan, terutama bidang kesehatan dan pendidikan termasuk perumahan dan fasilitas umum transportasi, dapat air bersih kan banyak sekali itu. Nah, jadi kembali lagi bagaimana politik anggaran dikelola apakah politik anggaran dengan dana yang tersedia itu tepat guna nggak? Tentu saja. Apakah perencanaannya baik tidak? Nah, itu. Dan lebih penting bocornya berapa? Bahkan jangan sampai bocor. Nah, ini kan. Betul. Lalu kalau seorang kepala daerah juga harus menanggung beban biaya kos politik, kan? Itu nanti kepala daerah sibuk untuk mengembalikan modal. Betul. Nah, jadi kepala daerah disibukkan hal-hal yang tidak ada hubungannya terhadap soal kesejahteraan rakyat, karena banyak beban-beban di belakangnya yang tidak perlu. Tapi politik hari ini kita lihat beban-beban itu saya kira sangat besar pengaruhnya. Belum lagi nanti di dalam menyelamatkan koalisi ini kan, itu kan ada dana-dana yang harus diadakan, diadakan kan begitu, banyak yang aneh, gitu ya. Jadi kapan bisa satu daerah, seorang kepala daerah itu dia bisa merealisasikan komitmennya untuk mensejahterakan rakyatnya, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau di belakangnya itu banyak sekali beban-beban yang tidak perlu, termasuk kos politik Nah, di sinilah dilemanya bagi seorang yang mau maju pilkada nih kayak saya Iya, betul. Jadi saya sudah itu luar biasa itu Tapi apakah berani melawan arus, artinya tanpa atau biaya-biaya politik, sehingga nanti tidak ada beban ketika sudah duduk di Aceh 1? Sekarang ini sudah menjadi rahasia umum lah. Iya. Kalau tidak ada kos politik, jangan berharap. Betul. Anda tidak akan dapat tiket. Betul. Jadi ini politik ini absurd sekali. Di lingkaran setan ini tidak bisa diputus. Nah, tetapi ini kan rakyat kan mesti disadarkan terus. Jadi kalau memilih calon gubernur, itu dilihat track recordnya, dilihat kapasitasnya.
Ya, dilihat kemampuannya, dilihat visinya, lihat programnya gitu kan. Iya, iya. Jangan lihat duitnya. Kan gitu. Iya, Atau boleh ambil uangnya, jangan pilih. Jangan juga. dipilih, Walaupun betul. sebagian mengatakan tetap nggak benar. Nggak benar. Iya. Nah, itu haram katanya. Ngajarin nggak benar. Nah, apalagi pemilu kada di Aceh. Ya. Nah, jadi para ulama ya, saya kira para ulama, para guru, para pendidik itu mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada pemilih, ya kan? Jangan memilih pemimpin itu karena duitnya, Oke. karena itu nanti akan berakibat 5 tahun ke depan. Ya. Tidak mungkin satu daerah itu ya dipimpin oleh ya pemimpin yang tidak kredibel, yang tidak punya kapasitas, Ya. atau hanya karena popularitas, Ya. ya kan? Jejak rekamnya tidak jelas, Ya. apalagi terindikasi ya ada bau-bau korup, Ya. Politik sandera. macam-macam. Itu tidak akan ada yang bisa diperbuat dan tidak akan ada perubahan. Oke, sebagai penutup barangkali nanti, meskipun ada biaya politik tadi seperti yang diutarakan oleh Pak TB, tapi kan tidak harus Pak TB membebani biaya politik tadi untuk mengambil kepada rakyat, sehingga hak-hak rakyat seperti hak pendidikan gratis dan kesehatan gratis harus diambil kan, karena untuk kembalikan modal. Nah, apakah seperti itu? Sehingga nanti khususnya di Aceh ini biaya pendidikan gratis sampai perguruan tinggi, kira-kira gimana? Ya, itu kembali lagi pada komitmen politik pada masing-masing calon. Ya. Saya tidak bisa menjudge, ya, tetapi sedikit banyaknya pengaruh ya politik transaksional itu, politik berbiaya tinggi itu pasti ada pengaruhnya, pasti ada dampaknya. Kemudian politik transaksional ini ya yang demikian hebatnya itu sekaligus juga memberikan stimulus, motivasi untuk orang menjadi korup. Ya. Ya. Nah, jadi apa namanya, ya gua udah kerja 5 tahun misalnya, ada beban biaya politik, ya sekaligus mesti ada untung lah. Iya, dapat apa nanti saya? Dapat apa kan? Iya, Pak. Nah, itu pada umumnya seperti itu ya. Tapi kembali lagi pada komitmen para setiap calon itu, apakah mereka meletakkan politik itu sebagai amanah. Betul. Politik itu sebagai titipan amanah, titipan aspirasi, ya, titipan amanat penderitaan rakyat. Iya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada si pemilih, Iya. ya, kepada juga kepada sang pencipta, ya, kepada Khaliknya. Itu yang paling berat itu, ya. Jadi jangan kemudian politik kontestasi ini, politik pilkada ini kemudian bergeser dari politik amanah menjadi politik jual beli, dagang sapi. dagang sapi, transaksi. Saya nggak ada relevansinya. Jadi politik itu maknanya itu turun ya, Iya. mengalami degradasi. Jadi politik dalam bayangan pikiran masyarakat atau publik pada umumnya, kalau politik itu kerjanya begitu ya, transaksi ya. Apa yang saya dapat, dukungan, ada duit, nggak ada duit, nggak ada dukungan kan? Iya, betul. Kan itu yang berlaku gitu loh. Nah, ini pelan-pelan itu akhirnya itu bisa membentuk sistem nilai, ya, merusak tatanan nilai sehingga orang berpikir menjadi pragmatis, ya, orang menjadi instan, dan kemudian pemilu ini kan juga sekaligus menjadi mesin. Ya, mesin menciptakan pengemis, ya. Iya. Semua orang meminta-minta, ya. Itu nggak kenal mau level atas, karena itu semua ya, ini budaya yang terbangun, ya. Betul. Kemudian juga melemahkan etos, ya, dan juga etika. Jadi politik transaksionalnya betul-betul meruntuhkan tatanan nilai dan integritas, ya. Nah, apalagi untuk daerah Aceh yang dikenal
daerah yang sangat kuat integritasnya, Iya. ya, lalu kemudian luluh lantak karena praktek-praktek ini yang sebenarnya kita nggak pernah masuk dalam era yang semua itu serba uang. Betul, betul. Inilah era yang sangat merusak gitu. Nah, jadi kembali lagi, apakah ini kerusakan masyarakat ini mau diteruskan, mau dilanjutkan, atau apa namanya, politik uang berkelanjutan, atau tidak, stop sampai di sini. Kembali lagi kepada semua elit-elit strategis, tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakatnya. Kalau memang ada suatu kesalahan baru, ya, bagaimana untuk memajukan Aceh itu, terutama kerusakan moral politik transaksi itu harus segera dihentikan. Kalau tidak, maka krisis Aceh itu tidak akan berkesudahan. Jadi kalau selama ini sebagian orang menganggap bahwa kerusakan Aceh itu dari luar, sekarang ini ya tidak hanya dari luar, dari dalam pun sudah rusak ya. Terutama budaya politik transaksional ini luar biasa hebatnya. Ada tambahan barangkali? Saya kira cukup. Jadi Ya. saya kembali mengatakan kunci keberhasilan kebangkitan satu masyarakat, ya, satu bangsa, satu negara itu adalah dari keberhasilan membangun pendidikan. Kehebatan kebangkitan orang-orang Jepang itu karena keberhasilan mereka di bidang pendidikan. Mereka sangat menghargai guru. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, mulai dari guru. Kalau guru itu bisa dibenahi, tingkat kesejahteraannya, ya, penguasaan pada ilmu pengetahuan itu bisa ditingkatkan, maka proses pendidikan itu akan lebih baik. Gitu.